Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjut. Dekan Yan Shaoze tersenyum dan menjawab, "Apa? Apakah sangat sulit untuk dipahami? Disebut seumur hidup karena itu akan bersama kalian semua seumur hidup kalian. Gelar ini tidak akan diberikan kepada orang lain selama salah satu dari kalian masih hidup. Karena itulah kalian semua harus bekerja keras untuk berkultivasi dan berusaha hidup lebih lama. Kemuliaan ini kemudian akan tinggal bersama kalian semua untuk jangka waktu yang lebih lama." Dekan Yan Shaoze melangkah ke satu sisi dan berkata dengan hormat kepada seorang di ujung meja, "Guru, apakah Anda punya instruksi lain?" Semua orang barusan menyadari bahwa ada seseorang yang setengah berbaring di sisi lain meja. Mereka tidak bisa melihat seperti apa dia karena penglihatan mereka tertutup. "Anak-anak, penampilan kalian melebihi apa yang aku harapkan. Itulah sebabnya imbalan ini adalah apa yang kalian semua dapatkan, tetapi penting untuk menyadari bahwa ini tidak berarti akan berhasil selamanya. Kalian semua harus hidup sesuai dengan nama 7 Monster Strike. Aku harap kalian semua bisa bekerja keras untuk menjaga kejayaan Strike seperti yang kalian lakukan sebelumnya. Bebe, Susansi, Jiang Nanan, dan Hechaito, kalian berempat sudah melampaui leluhur jiwa. Aku memberikan izin khusus kepada kalian untuk mengikuti tes halaman dalam setelah tahun akademik ini berakhir. Setelah lulus ujian, kalian berempat akan terus belajar di halaman dalam. Tingkat kesulitan tes akan tetap sama." Bebe dan 3 lainnya saling memandang. Saat ini mereka semua gugup. Tes ini mencekik banyak murid halaman luar dan akan sangat sedikit yang benar-benar dapat diterima di halaman dalam. Tidak mungkin bagi mereka untuk tidak merasa cemas karena mereka akan menjalani tes lebih awal dari yang diperlukan. Suara tua dan lemah berlanjut, "Yuha, Wang Dong, dan Xiao Xiao, kalian bertiga akan tetap di Pulau Dewa Laut sementara dan berkultivasi bersamaku. Kalian bertiga hanya akan kembali ke halaman luar ketika aku pikir sudah waktunya." Bebe dan Susansi akan dipandu oleh Swan kecil, sementara Jiang Nanan akan dipandu oleh Chai Mi-er. Upaya lebih banyak harus dilakukan oleh Lin-er, Duo-Duo, Fan Yu, dan Hechaito juga. Jika mereka tidak lulus ujian, kalian akan dihukum sebagai guru. Meskipun suara tua ini terdengar sangat lembut dan murah hati, kata-katanya membuat semua orang yakin dan tidak ada yang meragukan kata-katanya. Semua tetua pavilion Dewa Laut dan 4 dekan berdiri bersama dan membungkuk ke arah penatuamu dengan hormat. Rapat bubar. Suara penatuamu menjadi lebih damai. Semua tetua sepertinya langsung menghilang. 7 Monster Strike yang baru bahkan tidak dapat memperhatikan gerakan mereka dengan jelas. Penatua Swan, ke-4 dekan, dan Guru Fan Yu tetap tinggal. Kalian semua bisa pergi juga, tidak apa-apa jika hanya Yu Hao dan 2 lainnya tetap di sini. Penatuamu melambaikan tangannya. "Ya." Dekan Yan Shaoze menjawab dengan hormat dan pergi dengan semua orang. Kepala pavilion Dewa Laut tenang. Yu Hao, Wang Dong, dan Xiao Xiao lah yang sangat gugup. Kepala pavilion Dewa Laut yang setengah berbaring di kursi utama bahkan adalah Guru Dekan Yan Shaoze. Dia adalah sosok berwibawa terbesar di Akademi Strike. "Anak-anak, kemarilah." Penatuamu menunjuk ke arah mereka bertiga. Yu Hao, Wang Dong, dan Xiao Xiao berjalan mengelilingi meja panjang dengan cepat dan datang di samping penatuamu. Mereka semua sedikit menundukkan kepala dan tampaknya sedikit gugup. "Mengapa? Apakah kalian bertiga berhasil mengalahkan lawan dengan seperti ini di turnamen? Apa yang membuatmu sedikit gelisah di depanku? Ketika kalian semua tidak takut di depan lawan-lawanmu, angkat kepala kalian. Kita teman lama." Suara lembut penatuamu terdengar. "Hah? Itu kamu?" Mereka bertiga berseru pada saat yang sama. Mereka bahkan menatapnya langsung. Mereka tidak akan benar bahkan jika mereka memiliki 10.000 tebakan. Penatua yang selalu berbaring santai di depan asrama mahasiswa baru sebenarnya adalah penguasa pavilion Dewa Laut. Mereka bertiga sangat terkejut. Penatuamu tersenyum dan berkata, "Ini aneh bukan? Kalian semua benar, aku orang tua itu. Meskipun aku mengendalikan pavilion Dewa Laut, aku tidak akan tinggal di sini. Itu terlalu membosankan."
Di asrama mahasiswa baru kalian, aku bisa merasakan aura muda yang membuatku merasa lebih muda juga. Merasakan semua vitalitas dan kekuatanmu juga dapat memperpanjang umurku beberapa tahun. Kamu, Yuha menemukan bahwa dia tergagap. Apakah itu dia? Wang Dong atau Xiao Xiao mereka tidak bisa menarik hubungan antara penatua yang lemah di asrama itu dan identitasnya sebagai penguasa Shrek. Penatuamu mengangkat satu tangan dan berkata, "Bantu aku." Yuha bergegas maju dan mengangkat tangan penatuamu. Tindakan penatuamu sangat lambat. Dia berdiri dari posisi berbaringnya perlahan, namun punggungnya terus ditekuk pada sudut 90 derajat yang merupakan pemandangan yang menyedihkan. Penatuamu terkekeh dan berkata, "Aku tidak berusaha untuk menjadi mewah dengan berbaring di sini. Ketika aku masih muda, aku terluka dan aku tidak pernah pulih dari cedera itu. Karena itulah, aku hanya bisa menekuk punggungku seperti ini." Mereka merasa tidak enak untukku, jadi mereka menyiapkan kursi ini. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke suatu arah. Yu Hao dengan hati-hati mendukungnya saat mereka maju. Wang Dong dan Xiao Xiao mengikuti di belakangnya. Bahkan sekarang mata mereka masih dipenuhi dengan kejutan. "Penatuamu." Ciki tertawa ketika dia berjalan. "Yu Hao, aku memperhatikanmu saat pertama kali memasuki asrama mahasiswa baru. Itu karena kamu salah satu dari beberapa anak langka yang menyambutku dengan baik. Kamu sangat sopan. Setiap kali kamu masuk asrama, kamu menyapaku, itu sangat baik. Itu yang harus dilakukan oleh anak-anak muda sepertiku." Yuhao menjawab dengan suara rendah. Wang Dong dan Xiao Xiao menunduk dengan perasaan bersalah. Penatuamu mengangkat tangannya dan menunjuk. Garis cahaya kemasan tiba-tiba menyala dan segala sesuatu di sekitar mereka tampak berubah menjadi ilusi. Mereka merasa bahwa ini sangat terang. Di saat berikutnya, cahaya keemasan di sekitar mereka sudah menghilang. Pavilion Dewa Laut telah menghilang yang membuat mereka ngeri. Mereka menemukan bahwa mereka berada di aula yang luas. Area permukaannya mirip dengan panggung kompetisi turnamen benua. Ada beberapa terowongan di sisi aula yang menuju ke tempat yang tidak diketahui. Ada beberapa patung yang didirikan di dalam aula ini, yaitu pendiri Shrek, segitiga besi emas, dan 7 monster Shrek generasi pertama. Tetapi ada lebih banyak patung di sini, dan patung ini tampaknya terbuat dari kayu. Penatuamu tersenyum. Tidakkah kalian semua ingin tahu mengapa Pavilion Dewa Laut sepertinya tidak megah? Tapi apakah ada di antara kalian yang menyadari bahwa Pavilion Dewa Laut tidak dibangun tetapi diukir? Diukir? Yu Hao dan dua lainnya tertegun. Mereka tidak mengerti arti di balik kata ini. Penatuamu berkata, Pavilion Dewa Laut pada awalnya adalah pohon besar. Pohon emas yang jarang terlihat di dunia ini adalah pohon yang berisi aura cahaya dan kehidupan. Generasi sebelumnya menggunakan pohon emas ini sebagai fondasi dan mengukir Pavilion Dewa Laut tanpa mempengaruhi kehidupan pohon emas. Sedangkan berbagai dekorasi dan patung di Pavilion Dewa Laut dibuat oleh kayu yang digali selama proses ukiran. Pohon emas ini dapat dikatakan sebagai akar dari Akademi Shrek. Kalian bertiga akan memahami maknanya di masa depan. Wang Dong, pergi ke lorong pertama di sebelah kanan. 10 meter harusnya ada pintu. Masuk ke ruangan, duduklah di sana dan berkultivasi. Wang Dong tertegun dan ragu-ragu sejenak. Xiao Xiao ambil terowongan ketiga ke kiri dan masuk ke pintu kedua. Berkultivasi di sana juga. Setelah menyelesaikan kultivasi, kamu dapat kembali ke halaman luar. Ya, Xiao Xiao menjawab dengan tergesa-gesa. Mata besarnya berkedip-kedip dan dia berjalan sesuai perintah. Hanya Yu Hao yang tersisa bersama penatuamu setelah mereka berdua pergi. Penatuamu tersenyum dan berkata, kamu juga bisa pergi. Berjalanlah ke ujung terowongan pertama ke kanan. Akan ada pintu ke kamar, masuki ruangan dan mulailah bermeditasi. Kamu akan mendapatkan jawaban saat keluar. Ya, terima kasih penatua. Penatuamu tersenyum dan berkata, nama keluargaku adalah Mu. Kamu bisa memanggilku penatuamu. Baiklah penatuamu, Yu Hao menjawab, tapi dia tidak pergi. Penatuamu, apakah Anda membutuhkanku untuk membawamu ke suatu tempat untuk beristirahat dulu? Penatuamu sedikit terkejut. Ketika dia memutar kepalanya, dia menatapnya. Dia hanya bisa melihat ketulusan.
dan kealamiahan Yuhao dari matanya. Tidak ada niat yang disengaja sama sekali. Aku masih bisa berjalan, pergilah. Budidaya tertutup ini akan menjadi penting bagi kalian semua. Santai dan ulas semua yang terjadi. Aku percaya kamu akan mendapatkan sesuatu dari ini. Ya, Yuhao melepaskan tangannya sekarang dari penatuamu dan berjalan menuju terowongan. Wang Dong adalah yang pertama mencapai tujuan. Pintunya terbuat dari kayu dan tampaknya terbuat dari kayu pohon emas yang disebutkan penatuamu. Ketika dia mengangkat tangannya untuk mendorong pintu sedikit, pintu terbuka dengan mudah, seolah-olah itu baru saja dibuka dari dalam. Wang Dong merasakan aura cahaya yang kuat menelannya saat dia membuka pintu yang hampir menyebabkan dia mati lemas. Pada saat berikutnya, gelombang kekuatan hisap muncul dan menyeret tubuhnya ke dalam ruangan. Tatapan Wang Dong berubah tak bernyawa ketika dia berjalan ke kamar. Rimpang tak terhitung jumlahnya tergantung dari langit-langit dan menutupi seluruh 4 dinding. Aura kehidupan yang kuat datang dari rimpang ini. Di tengah ruang ini ada tikar bundar yang secara halus bersinar dengan cahaya kemasan. Aura cahaya yang kuat menyebar dari atasnya. Konsentrasi elemen cahaya sangat besar sehingga hampir mengambil bentuk cairan. Wang Dong hanya merasa hatinya telah dibersihkan. Dia berjalan maju dengan cepat dan duduk bersila di atas tikar. Gelombang aura cahaya yang kuat tiba-tiba melonjak dari bawahnya. Seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi emas halus. Kekuatan jiwanya beredar dan dia bahkan tidak perlu melakukan apapun sebelum memasuki meditasi. Dia tidak menyerap elemen cahaya sekarang, tetapi elemen cahaya itu melonjak ke tubuhnya. Hanya dalam hitungan nafas ia memasuki kondisi meditasi mendalam. Wang Dong, sebuah suara lembut terdengar di hati Wang Dong. Kemunculan suara yang tiba-tiba ini menyebabkan indranya tersentak. Penatuamu, Wang Dong berpikir dalam hati. Terus bermeditasi tanpa mengacaukan pikiranmu. Dengarkan aku, kamu hanya perlu lebih banyak waktu untuk memahami sesuatu. Jiwa bela diri kembarmu adalah Dewi Kupu-Kupu Cahaya dan Palu Hao Tian. Kedua jiwa bela diri yang luar biasa. Pengalaman ini akan sangat berharga untuk kultivasimu di masa depan. Tapi ini bukan hanya tentang kultivasi. Lebih penting, kamu harus menemukan jalanmu di sini. Wang Dong tersentak sekali lagi saat dia mendengar kata-kata penatuamu. Dia sepertinya mengerti beberapa hal. Penatuamu berkata, setiap master jiwa memiliki jalan yang harus diambil. Penyerang, kelincahan, kontrol, tambahan. Ini hanya hal-hal yang dangkal. Mencapai lebih banyak membutuhkan seseorang untuk menemukan jalannya secara akurat dan tepat. Tidak ada yang bisa memberitahumu cara berjalan di jalan ini. Kamu hanya dapat menemukannya sendiri. Untuk individu dengan jiwa bela diri kembar sepertimu, bahkan lebih penting untuk menemukan jalanmu sendiri. Jangan pernah ragu. Cobalah yang terbaik untuk menyelesaikan jalan ini. Kamu akan berhasil apapun jalannya jika bisa melakukan ini. Bimbingan penatuamu berhenti di sini dan suaranya juga menghilang sepenuhnya. Di dua kamar lainnya, Xiao Xiao dan Yu Hao juga mendengar hal yang sama. Yu Hao berada di ruang paling istimewa. Ketika dia masuk gelap gulita, seluruh ruangan itu sunyi. Dia tanpa sadar ingin melepaskan jiwa bela dirinya ketika dia memasuki ruangan. Dengan mata roh dan mata setan ungu, dia bisa melihat semuanya dengan jelas bahkan jika tidak ada cahaya. Tapi tiba-tiba dia merasakan distorsi hebat di ruangan di mana dia berdiri saat ini. Seolah-olah seluruh area di sekitarnya telah berputar sangat kuat. Dia terhuyung ke depan 2 langkah dan bintik-bintik kuning yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. Seolah-olah banyak pasang mata menatapnya. Apa ini? Ketika Yu Hao melihat apa yang ada di dinding di sekitarnya, dia terkejut. Dia ingin segera melarikan diri, tetapi dia segera menemukan dengan ngeri bahwa dia tidak dapat menemukan pintu masuknya. Meskipun dia melepaskan mata rohnya dan menggunakan deteksi spiritualnya untuk mencari pintu, dia masih tidak bisa menemukannya. Jenis tulang yang sama digantung di 4 dinding dan langit-langit. Tulang ini bukan milik manusia melainkan tengkorak segitiga. Ada celah besar untuk mata. Cahaya kuning bersinar dari rongga matanya yang tampaknya seperti bola api. Yu Hao mengerang. Tubuhnya bergetar dan dia hampir jatuh ke tanah. Dia hanya merasa seperti sangkar besar yang dibentuk oleh kekuatan spiritual yang luar biasa menjebaknya di dalam.
Dan ini bahkan mengarah ke arahnya. Dia tidak hanya merasa tersiksa, dia bahkan takut. Lautan spiritualnya juga mulai menggeliat luar biasa, seolah-olah akan hancur oleh kekuatan spiritual yang menakutkan dari luar. Tetapi Koko Tianmeng, Permaisuri Es dan Electrolux tidak bereaksi pada saat ini. Dia adalah satu-satunya yang menanggung semua ini. Setelah panik sesaat, dia menenangkan diri, dia menolak kekuatan spiritual yang kuat dan duduk di atas tikar di kamar. Suara penatuamu bergema pada saat ini. Yu Hao, katakan padaku, apa itu kekuatan spiritual? Yu Hao berbeda dari Wang Dong dan Xiao Xiao karena dia sudah terbiasa dengan interaksi spiritual. Dia segera menggunakan lautan spiritualnya untuk mengungkapkan jawabannya. Kekuatan spiritual adalah tekad. Penatuamu berkata itu benar. Kekuatan spiritual adalah tekad, dan kunci untuk melatih kekuatan spiritual seseorang adalah melalui perlawanan dan tekanan. Kekuatan spiritualmu jauh lebih kuat dari yang kubayangkan. Tidak ada cara lain untuk menggambarkannya selain bakatmu yang tidak biasa. Karena kamu memiliki jiwa bela diri kembar dan es pamungkas sebagai salah satunya. Dapatkah kamu memberitahuku mengapa kamu tidak memilih es pamungkas untuk menjadi jiwa bela diri utamamu, tetapi malah memilih mata rohmu? Yu Hao menjawab, itu karena kalajengking giok es terlalu kuat. Kekuatannya hanya bisa dilepaskan sepenuhnya ketika cincin jiwa di atasnya lebih kuat. Itu sebabnya aku berharap untuk menggunakan mata roh untuk mengumpulkan kekuatan yang cukup dan memastikan bahwa cincin jiwa di kalajengking giok es setidaknya 10.000 tahun ke atas. Penatuamu tiba-tiba tertawa. Anak kecil, apa tingkat cincin jiwa pertama kalajengking giok esmu? Ini Yu Hao menjadi cemas. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa berbohong kepada penatuamu. Cincin jiwa ratusan ribu tahun. Apakah aku benar? Kata-kata penatuamu seperti meriam yang langsung memukul Yu Hao.